Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adkhiruha zakhiratan liyaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidil mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan menjadi nikmat batin, nikmat dunia Allah sempurnakan menjadi nikmat akhirat, nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar yang Allah titipkan kepada kita yaitu adalah nikmat iman dan Islam. Kalau seandainya ada orang sholat, puasa, zakat, haji tapi nggak iman, nggak mungkin masuk surga. Sebaliknya kalau ada orang yang beriman tapi nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, sekalipun dia masuk neraka terlebih dahulu masih ada potensi dia keluar dari neraka dan pada akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu itu bukan yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah dengan iman yang kita modali dengan ibadah, yang kita perbuat dengan amal soleh, membuat kita pantas, layak, patut dan berhak untuk masuk ke dalam surga tanpa harus masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Iman itu dengan yakin memiliki kaitan yang sangat kuat. Iman ibarat pohon, sementara yakin ibarat akar. Adapun ibadah, ketaatan, amal soleh yang kita kerjakan ibarat ranting dan surga ridhonya Allah ibarat buah. Jangan kita bingung dari pohon itu buahnya kalau ternyata akarnya nggak kuat. Jangankan berbuah, yang ada mungkin tumbang, roboh itu pohon. Begitulah hubungan kaitan antara iman dengan yakin. Yakin itu adalah akar daripada iman. Semakin kuat yakinnya kita kepada Allah, kepada apapun yang kita imani, maka semakin kuat imannya kita. Dengan yakin, ketika keyakinan itu menguasai hati seseorang, maka iman yang dia punya itu seperti gunung yang kokoh. Iman manusia ini macam-macam. Ada yang seperti padi, kena angin dikit roboh. Ada yang lebih kuat, imannya seperti pohon jati, tapi tetap mungkin kena angin nggak roboh, tapi kalau longsor roboh, banjir tumbang. Tapi kalau iman seperti gunung yang kokoh, maka bencana model apapun tidak akan merubah dan menggeser kekuatan daripada gunung. Tsunami, gunung tetap kuat pada tempatnya. Banjir bandang, tanah longsor dan lain sebagainya, tetap gunung itu nggak berubah apa. Iman
iman itu jika kita ingin menguatkannya, maka kata Imam Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awwal ada 3 cara. Ini kan sering ditanya orang, kita ini kan punya iman, cara untuk menguatkan iman itu gimana? Yang pertama dan yang paling utama, tapi sayangnya yang paling sering kita lupakan. Yang pertama yaitu adalah mentadabburi isi Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya dibaca. Al-Quran itu hudan lil muttaqin. Al-Quran itu isinya petunjuk, banyak pesan, pelajaran, hikmah dan hukum yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita baca Al-Quran tapi nggak ngerti artinya, tidak kita pahami maknanya, nggak kita tadabburi, ya sama seperti orang baca koran bahasanya bahasa Jepang tapi dia nggak ngerti apa hikmah yang bisa dia pelajari, apa hikmah yang bisa dia petik. Ada orang baca koran bahasa Jepang tapi dia nggak ngerti artinya, apa manfaatnya? Walaupun Al-Quran kapan kita baca sekalipun kita nggak ngerti artinya berpahala, tapi ketahuilah Allah turun Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi hudan lil muttaqin, petunjuk buat kita. Kita beli mesin cuci impor kan ada buku petunjuknya, tapi kalau bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Prancis, nggak ada bahasa Inggrisnya sama sekali. Ketika mesin cucinya bermasalah, kita bisa mengatasi masalahnya. Nggak bisa, kenapa? Nggak ngerti artinya. Itu ada buku petunjuknya, cuma saya nggak paham. Sama ketika kita mengalami masalah dalam hidup, Allah sediakan Al-Quran. Nggak ada yang luput di dalam Al-Quran. Siapapun kita, apapun statusnya kita, nggak ada yang luput dari Al-Quran. Jawaban solusinya semua ada di Al-Quran. Cuma kalau kita nggak ngerti, cuma dibaca, ada pahalanya, tapi fungsi daripada Al-Quran tidak kita maksimalkan. Fungsi daripada Al-Quran tidak kita maksimalkan. Karena itu dalam Al-Quran Allah sendiri berfirman, liyadabbaru ayatin wa liyatadzakkara ulul albab. Apa sih gunanya Allah turun Al-Quran itu? Untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Dan tidak ada orang yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali adalah ulul albab, orang yang cerdas, orang yang waras. Kira-kira waras nggak ngerti bahasa Jepang, baca koran bahasa Jepang, nggak waras. Kenapa? Apa pentingnya? Apa hikmahnya? Apa pelajaran? Sama, tidak maksimal kita fungsikan Al-Quran kalau kita hanya baca tapi tidak kita pahami artinya. Ada orang nggak baca Al-Quran, berarti dia sudah meremehkan Al-Quran. Dan orang yang membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya, itu juga termasuk orang yang meremehkan Al-Quran. Orang yang baca dan memahami maknanya tapi nggak diamalkan isinya, itu juga termasuk orang yang meremehkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, tapi dipahami dan diamalkan isinya. Sama seperti kalau kita sakit pergi ke dokter, itu resep bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk dipahami, tapi dibikin obat, diminum obat, itu amal namanya. Bahkan Allah menegur, mencela orang yang sekedar baca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Mereka yang tidak mentadabburi Al-Quran, jangan-jangan sudah terkunci hati mereka. Tuh, berarti baca Quran itu harus pakai hati. Dan gimana caranya kita bisa baca Quran pakai hati, arti artinya? Ya, ini kita baca Qurannya cuma pakai mata. Padahal apapun ibadah yang Allah syariat kepada kita, sasarannya selalu hati. Selalu, termasuk baca Quran, sasarannya adalah hati dengan wasilah tadabbur. Kenapa sih? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kenapa kok yang disebut di situ adalah onta? Kok bukan kambing, kok bukan sapi?
Kenapa sih kok ada surat Al-Imran? Siapa nih keluarga Imran ini siapa? Surat Maryam siapa? Luqman Al-Hakim siapa nih Luqman Al-Hakim? Dan lain sebagainya. Kenapa kok suratnya namanya Al-Ikhlas tapi nggak ada satupun ayat yang berbunyi Al-Ikhlas di situ? Dan lain sebagainya. Penting itu sebetulnya untuk kita paham sebagai jawaban solusi dari Allah langsung untuk problematika kehidupan kita dunia maupun akhiratnya kita. Ini yang paling utama. Tapi banyak manusia termasuk kita melupakannya. Kalau kita jangankan mentadaburi Al-Quran, baca aja belum tentu setiap hari satu ayat. Nah itu targetnya kita terhadap Al-Quran, baca, fahami, amalnya. Cara yang kedua yaitu bertafakur. Jadikan segala makhluknya Allah ini sebagai jembatan buat kita untuk semakin iman, kenal kepada Allah. Saya mau tanya, ketika kita melihat sesuatu, adakah sesuatu yang kita lihat yang itu bukan makhluknya Allah? Ada di atas dunia ini, di muka bumi ini, sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, yang itu bukan makhluknya Allah. Semua apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, itu semua adalah makhluknya Allah. Berarti setiap kita melek, setiap kita buka telinga kita, apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, itu menjadi wasilah alat buat kita sebetulnya untuk semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jelas di dalam Al-Quran Allah berfirman, sanurihi ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu kami Allah betul-betul akan menampakkan kepada kalian fil afaq, tanda-tanda kebesaran Allah ada di alam semesta. Ya, bagaimana langit ibarat atap tanpa tiang tapi tetap bisa berada di atas rokok. Nih, gimana bumi yang bulat tapi apapun bangunan yang ada di atasnya nggak ada yang berjatuhan. Nih kalau meja ini bulat, kalau ada gelas piring di atasnya ya pasti nggak bisa menetap pada tempatnya alias jatuh. Matahari, bulan, bintang beredar sesuai dengan orbitnya, nggak pernah meleset sedikit ya. Padahal lalu lintas alam semesta itu lebih padat daripada lalu lintas dunia. Pakai polisi, pakai CCTV, pakai rambu-rambu, pakai lampu merah, ya tetap kecelakaan di mana-mana. Tapi di langit ada kecelakaan. Padahal nggak ada polisinya, nggak ada CCTV-nya, nggak ada lampu merah, nggak ada rambu-rambu. Semuanya sesuai dengan kehendaknya, nggak meleset sedikit pun. Jadikan semua itu sebagai alat buat kita semakin iman kepada Allah. Wa fi anfusihim, bahkan dalam diri kalian sendiri itu banyak terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Kita ini dari mana sih? Kan dari sperma, maaf. Dari mana? Kok bisa punya mata, punya hidung, punya mulut, punya tangan, punya kaki? Coba kita berpikir. Ketika kita ngaca, ya Allah, rambut yang ada pada tubuh kita ini banyak, tapi beda-beda karakternya. Coba bayangkan, kalau misal hidungnya kita, bulu matanya kita, karakter bulunya atau rambutnya sama seperti karakternya rambut yang di kepala, memanjang, lemes. Yang keriting, hidupnya keriting misalnya. Yang lurus, hidupnya lurus, tapi bisa panjang. Ayo, bukankah itu tanda kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hidup punya karakter sendiri, alis punya karakter sendiri, kumis punya karakter sendiri, jenggot punya karakter sendiri, bulu kepala, rambut kepala juga punya karakter sendiri, beda-beda ya. Contoh lain,
itu anggota tubuhnya yang paling besar? Lalat anggota tubuhnya paling besar apa? Mata. Ya ada, mata paling besar. Kecil tuh lalat, tapi anggota tubuhnya paling besar mata. Kita mata bukan anggota tubuh kita yang paling besar, mungkin perut yang paling besar, lambung. Makanya ketika kita mata ini bisa kelilipan, apa bahasa Indonesia kelilipan ini? Saya sudah seminggu nyari kelilipan, apa bahasa Indonesia kelilipan? Ayo coba, yang S3, apa bahasa yang bisa kelilipan? Hah? Ya kelilipan bisa ya, pokoknya kelilipan. Kemasukan apa? Matanya kita kalau kelilipan, ya, mata kita kalau kelilipan, dengan kita merem melek, itu sama seperti wipernya mobil, bersihin. Makanya dokter mata itu kalau mata kita ini kelilipan, suruh netesi obat mata, kemudian suruh apa? Merem. Biar apa? Nanti lama-lama kotorannya akan keluar di ujung mata. Ambil, selesai. Seperti wiper, cuma kita nggak ngerasa. Makanya kita dikit-dikit merem-melek. Kan nggak ada orang melek, merem. Sementara yang namanya lalat, anggota tubuhnya yang paling besar adalah mata. Bayangkan, kalau matanya lalat ada hidungnya. Ya pasti merentok besok melek kabotan. Kalau manusia dikasih hidup gak ada masalah. Kenapa? Matanya manusia kecil. Nah kalau lalat paling gede mata dikasih hidup merentok besok melek. Pertanyaannya, apakah cuma manusia yang bisa kelilipan? Kalau binatang nggak bisa kelilipan? Bisa. Termasuk lalat bisa kelilipan untuk debu. Bisa. Saya cuma tanya, matanya lalat sama debu lebih kecil mana? Debu, berarti matanya lalat juga bisa kelilipan. Nah terus gimana, Bin? Kalau lalat kelilipan, Bin? Nggak punya hidup, Bin. Ibarat mobil nggak ada wiper, hujan deres, atau kena debu, iya bisa kecelakaan. Naudzubillah min dzalik. Nah lalat ini gimana, Bin? Lalat tidak Allah sediakan bulu mata, tapi Allah sediakan di kakinya. Lalat itu bulu halus, sehingga sebagaimana manusia sering merem-melek, lalat sering angkat kakinya untuk bersihkan matanya, ya kan? Begitu kan ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dengan begitu nggak tambah iman kita sama Allah? Tambah iman. Jadi ini semuanya sebagai alat tafakur agar kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sampai menjadi jelas Allah adalah hak. Allah itu wujud, Allah itu nyata, Allah itu hebat, maha kuasa dan segalanya. Itu tanahnya sama, air hujannya sama, mungkin pupuknya juga sama, tapi tumbuhnya pohon beda-beda, buahnya beda-beda, warnanya beda-beda, besar kecilnya pohon juga beda-beda. Warna hijau dewi-dewi, ada sing hijau tuwek, ada sing hijau nong, ada sing hijau pupus, ada yang hijau dulu ada hijau P3, ya. Wah, hijau metalik, ada hijau macam-macam. Manis, misal ditutup mata kita, terus dikasih makanan yang rasanya manis, kita bisa tebak, oh ini buah kurma. Yang kedua dikasih, oh ini buah mangga, padahal sama-sama manisnya, tapi kita tahu ini manisnya kurma, manisnya semangka, manisnya mangga dan lain-lain. Padahal tanahnya sama, ya, pupuknya sama, dan hujannya sama, tapi bagaimana yang tercipta berbeda-beda, rasa manisnya beda, kecutnya beda, warnanya beda, besar kecilnya pun beda. Jadi itu sebagai alat untuk tafakur. Yang ketiga adalah baru amal soleh. Dan kita kan enggak tadabbur lewat, tafakur lewat, moro-moro amal soleh itu pun cekak
cekak amal solehnya. Sholat saking wajib, poso setahun pisan, puasa besok lusa be, iya yang meni apa meni be, cekak amal solehnya kita. Udah nggak urut untuk menguatkan iman, meloncat ke amal soleh itu nomor 3, itu seada-adanya amal solehnya kita. Ya makanya iman saya ya itu. Karena kita nggak tadabbur, nggak tafakur, mor amal soleh, tapi seadanya. Tiga-tiganya itu harus dilakukan secara beriringan. Sama seperti bimbu, rodanya ada 3, depan 1 macet ya nggak bisa melaku. Sama iman kita juga begitu. Akhir derajatnya orang beriman ada 3 juga. Derajatnya orang beriman ada 3. Ada yang disebut dengan imannya ashabul yamin, golongan kanan, yaitu ahli surga. Gimana imannya ashabul yamin? Pokoknya orang kalau punya iman ini insya Allah besar kemungkinan masuk surga. Gimana itu? Dia punya iman tapi belum kuat, masih ada resiko tercabut keimanannya. Seperti yang saya contohkan tadi, ibarat iman kelas padi, kelas pohon jati. Ya sekuat-kuatnya pohon jati ya ada tetap resiko untuk tumbang. Ada iman tapi nggak ada tadabbur, nggak ada tafakur, nggak ada amal soleh. Ya dia punya iman, selagi dia mati bawa iman, masih punya kesempatan dia untuk masuk surga. Ashabul yamin. Ada iman yang kedua. Ada iman yang kedua disebut dengan imannya para muqarrabin, orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Gimana Bib imannya para muqarrabin itu Bib? Kalau imannya para muqarrabin itu kuat seperti gunung. Cuma perkara yang ghaib seolah-olah nyata. Masih seolah-olah perkara yang ghaib seolah-olah nyata. Yang paling sempurna itu imannya para nabi dan para siddiqin. Orang yang mencapai maqam siddiqin itu derajatnya mereka di bawah derajatnya para nabi persis. Gimana imannya para siddiqin? Bukan hanya kuat, bukan hanya yang ghaib seolah-olah nyata, tapi yang ghaib betul-betul nyata, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Nabi Mi'raj, Isra dan Mi'raj, pulang turun ada di Mekah. Cerita Nabi kepada orang-orang yang di Mekah, termasuk banyak orang kafir yang diceritain sama Nabi tentang apa yang beliau alami ketika beliau Isra dan Mi'raj. Kan begitu ceritanya. Termasuk yang diceritakan sama Nabi, beliau sampai ke Baitul Maqdis, sholat di situ jadi imam, makmumnya para nabi, para rasul, para malaikat. Kan begitu. Ada satu orang Mekah, orang kafir, ngetes Nabi, Muhammad, namanya orang kafir, Muhammad, kamu ini nggak pernah sampai ke Baitul Maqdis, tapi ngaku pernah sampai ke Baitul Maqdis. Aku pernah sana. Saya mau tanya sekarang sama kamu, masjid yang ada di Baitul Maqdis sifat-sifatnya gimana? Kubahnya, pintunya, semuanya. Itu Allah tampakkan Baitul Maqdis persis ada di hadapan Nabi. Sehingga Nabi mensifatkan Baitul Maqdis bukan seolah-olah, betul-betul seperti Baitul Maqdis tampak lelah di hadapan. Kubahnya warnanya ini, temboknya warnanya ini, kemudian lantainya warnanya ini, pintunya jumlahnya sekian, jendela. Itu orang yang ngetes Nabi, orang kafir itu. Lah kok lebih ngerti Muhammad namanya? Lah kok lebih detail Muhammad daripada saya? Muhammad nggak pernah ke sana, saya pernah ke sana. Nabi mengatakan, ketahuilah Allah tampakkan betul-betul sekali di hadapan mata. Gimana bentuknya Baitul Maqdis? Bukan seolah-olah, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencapai derajat Nabi atau Siddiq, ya, kejadian di mana? Kejadian di mana? Tampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, dia diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang gaib dikasih tahu. Pernah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika itu beliau sedang khutbah di kota
Sayyidina Umar itu teriak, Syariah gunung, Syariah gunung, Syariah gunung 3 kali. Jamaah Jumat itu bingung semuanya, ini kok ngorok-ngorok. Sayyidina Umar mengalihkan topik pembicaraan dari ngomong enak-enak ngomong kalau teriak Syariah gunung, Syariah gunung, Syariah gunung. Nyambung mereka. Setelah sekian lama pasukan perang yang dipimpin oleh Syariah diutus oleh Sayyidina Umar untuk perang datang pulang. Mereka tanya, gimana kabarnya kalian selama kalian perang? Alhamdulillah kami selamat ya, ada yang gugur ini dan itu. Cuma kami mengalami sebuah keajaiban. Apa itu? Ketika itu kami hampir mati. Kami terpojok, kami terdesak, keadaan kami pepet. Terus ajaibnya kami dengar satu suara, tapi nggak tahu arahnya di mana. Saya gunung, bingung kita ini, tolak-tolak, siapa yang ngomong? Nggak tahu. Dengar lagi saya gunung, lari ke gunung, tolak-tolak lagi. Yang ketiga lagi itu saya cepat ke gunung. Baru kami yakin ini pertolongan Allah, naik ke gunung. Akhirnya kami selamat dan kami menang. Kami pulang bawa nyawa masih. Baru jamaah saat itu sadar, loh itu kan apa yang diteriakkan oleh Sayyidina Umar. Loh Sayyidina Umar di mana? Perangnya di mana? Bukan seolah-olah nyata, tapi yang gaib ditangkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah juga Al-Habib Abdullah Abu Bakar bin Abdullah Al-Qos kedatangan tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duduk ngomong sebentar. Al-Habib Abu Bakar mengatakan, Pak, sampean wajib kodok sholatnya Pak, mulai di hari Senin misalkan ya, sekarang hari Kamis, kodok sholatnya mulai Senin sampai Kamis. Loh kok bisa Bib? Saya sholat Bib. Ya tahu sampean sholat, cuma sholatnya sampean gak sah. Loh dari mana Bib? Kamu malam Senin junub kan? Kamu malam Senin junub kan? Iya Bib. Mandi kan? Mandi Bib. Saya mau tanya, mandi dulu baru kencing atau kencing dulu baru mandi? Mandi dulu baru kencing Bib. Nah ketahuilah, ketika kamu mandi junub, ada mani yang keluar bersama dengan air kencingnya kan? Makanya sunnah buat kita kalau kita junub, kencing dulu baru mandi, sehingga sisa-sisa mani yang ada di saluran kencing betul-betul bersih. Sehingga kita mandi, kalau misalnya kencing lagi, gak ada lagi sisa mani yang keluar. Tapi kamu enggak, kamu mandi dulu. Setelah mandi, kemudian kencing, ada mani yang keluar. Kamu wudu, sholat, badan mani keluar. Harusnya mandi, bukan cuma wudu. Tapi kamu nggak ngerti ya. Sudah, saya kasih tahu. Mulai Senin sampai Kamis sholatnya kamu nggak sah. Mulai subuh, Senin itu sampai sekarang nggak sah. Ulangi ya. Persis. Yang hobi kelihatan nyata. Ini derajatnya sedikit. Pernah juga terjadi zaman Al-Imam Abu Hanifah. Ada pemuda wudu gitu. Tengah-tengah wudu, ya, ditunggu sama Imam Abu Hanifah. Selesai wudu, pemuda sini duduk. Saya nasihati yang mulia. Iya Imam, satu nasihatnya saya. Apa itu Imam? Jangan durhaka jadi anak yang bakti sama orang tua. Kaget, diambil. Kok tahu? Kalau saya ini mungkin barusan bentak orang tua atau manggil sama orang tua, kok tahu? Tanya penasaran. Imam, Anda kok tahu kalau saya adalah anak yang durhaka sama orang tua? Ini sultan tebak-tebakan apa memang karomah? Ini adalah karomah. Dari mana Anda tahu? Setiap tetesan air wudhunya kamu itu membawa dosa. Setiap tetesan wudhunya kamu membawa dosa. Dan setelah kelihatan dosa apa yang sudah kamu berbuat dosa. Makanya saya nasihat yang roh itu bukan seolah-olah nyata, tapi betul-betul nyata. Sehingga orang yang punya iman seperti ini, seperti imannya Sayyidina Ali yang beliau mengatakan, lau kusyifal ghita masdar yakin. Kalau seandainya alam semesta dibuka tabirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hijab antara dunia dan akhirat dibuka oleh Allah, aku nggak tambah yakin. Artinya antok yakinnya Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah terhadap surga, neraka, mizan, malaikat, entok. Saya mau tanya, kita iman nggak sama surga neraka? Kalau bisa kelihatan di surga neraka, kaget nggak kita masih? Si kaget. Memang surga indah, wah neraka. Artinya ada perubahan yang kita alami dari yang sebelum melihat dengan setelah melihat. Berarti kalau ada perubahan, ada kagetnya, belum mentok. Tapi kalau kita tidak ada contoh,
tanda kutip iman nggak? Yakin nggak kalau dalam tubuhnya kalian ada jantung? Yakin nggak? Yakin nggak? Perlu nggak kira-kira dokter untuk membuktikan dalam tubuhnya kita ada jantung di bedah dulu? Ini loh jantung. Perlu nggak kira-kira? Enggak. Kira-kira tubuhnya kita bedah dikeluarkan jantungnya, terus ditunjukkan kepada kita. Ini loh Mas Tiar, jantungnya kamu Bang Tiar. Kira-kira Mas Tiar apa kaget dulu? Enggak, biasa aja. Mau ditunjukkan, saya yakin sepenuhnya. Dalam tanda kutip saya iman, dalam tubuhnya saya ada jantung, saya iman. Kalau mau ditunjuk enggak efek. Pertanyaan saya, imannya kita kepada perkara yang baik apakah semantap itu? Saya yakin itu? Enggak. Berarti derajat imannya kita belum mentok. Kok sih kaget? Dibuka kok tambah yakin? Oh, makanya Nabi mengatakan al-yakin al-iman kullu. Yakin itu apa sih? Yakin itu iman yang sempurna. Yakin itu iman yang sempurna. Dan orang yang punya iman yang sempurna nggak usah menjauh dari setan. Setan yang lari dari. Inna syaitana la yabruku min dhilli umat wa masalaka syaitan wa masalaka umaru fajjat illa wa salaka syaitan fajjat akhor. Setan itu kalau ketemu Sayyidina Umar bin Khattab lari. Kalau kita kan rangkulan gandengan kemana-mana. Kita ingin lari dari setan. Oh berat. Tadi kalau Sayyidina Umar enteng. Kenapa? Setan yang lari dari ini. Sama seperti becak ketemu kontainer minggir. Kenapa? Oleh selama. Sama kata Rasulullah SAW, setan itu kelihatan bayangannya umat Melayu ya. Sama seperti maling dengar serina polisi Melayu ya. Nggak tahu nyambulan. Sama kelihatan bayangannya umat lari setan. Tidak, Umar itu lewat satu gang kecuali setan pilih gang yang lain mutar golek selama. Kenapa? Percuma bodoh orang yang imannya sekokoh imannya Umar golek molo. Setan bodoh Umar itu namanya golek molo. Ulo marani gebuk wis tak golek mangsa liyane. Setan mungkin memang katanya setannya mlebu surga. Percuma wong sing pasti mlebu surga sing khotbah di bodoh yo percuma maksud nyawa oleh sendiriannya. Iman kalau sudah lengkap begitu. Iman kalau sudah lengkap dari inilah hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Trik agar kita ini bisa kuat imannya kita dan kita dengan begini tahu ya derajat-derajat keimanan itu apa saja dan perbedaan-perbedaannya, sehingga dengan begitu tidak ada lagi yang tersisa daripada harapan kita kecuali tambah umur, tambah dikuatkan iman Islamnya kita. Tambah umur, tambah tua, tambah semakin berpotensi kita meninggal mati bawah iman. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Saya mohon maaf kalau dirasa terlalu panjang atau terlambat karena saya baru datang dari Madura langsung ke sini. Ya. Senutut-nututnya dari kalau nutut alhamdulillah masih nutut. Kalaupun saya terlambat masih bisa ditoleransi. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan 1-2 pertanyaan maksimal. Kalau ada sebelum tutup dengan doa. Monggo kalau ada mau nanya di luar topik boleh, sesuai dengan topik juga boleh. Nah, mudah-mudahan diketemukan lagi kita oleh Allah di bulan yang akan datang dan bagi umur segala. Monggo ada yang belakang bu. Penjelasan yang kedua tadi setelah mengetahui bukan apa tadi tafakur itu apa memang dengan zikir syirik? Apakah tafakur itu zikir syirik? Ya. Ada tafakur, ada zikir itu ada zikir lisan, ada zikir lisan. Zikir lisan ini ya lisan berzikir, tapi belum tentu hatinya itu berzikir. Istighfar belum tentu hatinya nangis. Sholawat belum tentu hatinya berhasil menghadiri Nabi Muhammad. Kadang-kadang istighfar, sholawat, zikir macam-macam, tapi pikiran melayang-layang.
ada manfaatnya tapi ini kata ulama. Zikir seperti ini ada manfaatnya tapi ini. Yang paling bermanfaat itu adalah ketika dua-duanya berzikir. Tapi setidak-tidaknya untuk mendapat manfaat yang besar, hati berzikir. Akal dan hati disambung untuk apa? Mentafakuri ayat-ayatnya Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Maka dikatakan at-tafakkur sa'atan khairun min ibadati sanatin. Siapa orang yang bertafakkur walaupun sebentar lebih afdal pahalanya dibandingin orang yang ibadah setahun. Kenapa? Gak gampang tafakkur itu. Gak gampang. Gimana caranya makhluk membuat kita ingat sebat kepada Allah? Gak gampang. Perlu latihan. Tapi coba dicari, ada itu semuanya. Ada tanda kebesaran Allah tersebar luas dalam semesta, bahkan dalam tubuh kita masing-masing. Jadi itu semuanya sebagai media untuk semakin iman dan yakin kepada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya bacakan doa Allah terakhir. Saya pernah dengar cerita dari termasuk sejarah. Kata waktu itu mereka itu maka di mana sini dia keluar pulang dari luar Jawa, terus dia mapa saya nanti di lapangan udara gitu ya, di Ramasale. Ya, di Ramasale nggak bilang tuh di Ramasale atau di Juanda, pokoknya nanti saya mapa ya. Terus setelah kelihatan dia dari jauh, mereka itu pakai kacamata. Terus teman saya yang mampak itu hanya dalam batin aja. Waduh, gaya yang kayak kacamata gitu, hanya batin. Tapi setelah dekat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Khair, baik, ya baik. Maaf, saya pakai kacamata hitam, bukan gaya, tapi memang mata saya sakit. Itu termasuk imannya bagaimana? Apa? Jadi ceritakan ada orang jemput habaib. Kebetulan habibnya mungkin turun dari mobil atau gimana pakai kacamata. Yang jemput ini rentak, gaya gaul, boys, rentak dalam hati tau. Dan ketemu assalamualaikum, waalaikumsalam, segala macam. Tak pakai A, tak pakai B. Ini habibnya bilang saya pakai kacamata bukan karena gaya-gaya, karena sakit mata. Ya karena sakit mata. Ini iman yang bagaimana kalau memang itu adalah kasyaf wal ayat. Apa yang gaib ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk isi hatinya kita. Itu perkara gaib kadang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sering dialami oleh para wali, orang-orang soleh yang mereka sudah sampai kepada derajat imannya para siddiqin. Para siddiqin itu ibarat nabi di zaman dulu. Cuman bedanya Jibril nggak turun wahyu kepada mereka, itu aja. Kalau ada nabi zaman sekarang, ya seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, Imam Haddad, Sayyid Ahmad Al-Badawi, Ahmad Al-Rifai, itu kalau ada nabi setelah Muhammad, mereka jadi nabi. Cuman bedanya antara mereka sama nabi adalah Jibril tak turun wahyu kepada para wali, karena memang Jibril tidak ditugaskan untuk mengirimkan wahyu kepada semua orang, hanya kepada manusia khusus. Banyak cerita-cerita seperti itu, namanya karomah. Kalau terjadi kepada nabi namanya mukjizat. Ada lagi punya nanti terus malam. Insya Allah ada cerita seperti itu ada, cuman karena keterbatasan waktu ya, dan cerita seperti itu nggak ada habisnya. Seperti orang haus minum air laut nggak tambah, ya bukan hilang ngelaknya, tambah ngelak. Cerita karomah para wali luar biasa. Nah, cuman insya Allah mudah-mudahan kita dikasih panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man usahu wa yadubatu hayyul asyana wa Allahu badatna alaihi ma yusawi dubu minna aw yakunu tanana lakinna hubba bisarairi qadam bimadihi suhbati rabbina wa hadana wa idin tajajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi bakrina wa rajana lil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safihi sayyidil wujudi bihil ilahu habana
يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة العين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وغالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحكم سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأسنا واشف وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربنا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربنا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا ربنا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أقصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.